nggak lama itu mas, nggak lama kami jalan itu, temenku ini kecelakaan mas, hampir mati mas. Sosoknya itu tepat di samping Aldo itu mas. Berwujud gitu mas? Iya mas. Apa yang mas Sosoknya lihat? itu seperti pocong mas. Dia berdiri gini mas, tangannya seperti ini mas, pandangan ke depan kosong. Saya tanya, duh ngapain kau, karena kau tidur tadi. Dia diem aja itu mas. Kalau di dompet saya itu ada benda mas. Benda seperti apa tuh mas? Penasaran saya. Tali pocong mas. Tali pocong. Tali pocong mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelvin Anggara di channel Kenangan Misteri. Nah, hari ini kita menjumpai salah satu narasumber nih teman-teman yang ingin bercerita di Kenangan Misteri. Nah, sebelum kita bercerita-cerita ke narasumber kita, saya mau menyapa sahabat-sahabat misteri dulu nih. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, rezekinya lancar selalu, dan selalu diberi kesehatan. Nah, baiklah teman-teman, tanpa basa-basi lagi nih, langsung saja sediakan kopinya, sediakan cemilannya, sediakan udutnya, karena kita akan memulai. Gimana kabarnya mas? Baik mas, alhamdulillah masnya sehat, baik. Alhamdulillah mas. Nah, kalau boleh tahu nih, perkenalkan diri dulu nih mas, sama sahabat-sahabat misteri nih. Perkenalkan, namaku Bagas, Mm-mm. asal dari Medan, Sumatera Utara. Nah, Mas Bagas punya pengalaman cerita misteri apa nih Mas Bagas yang ingin Mas Bagas cerita-ceritakan nih di sahabat-sahabat misteri? Oh iya bang, jadi ini kisah yang mau kuceritakan ini sekitaran tahun 2018 bang. Sekitar 2018 ya Mas ya? 2018. Wah, menurut pribadiku ini sangat menyeramkan ya, sangat horor lah. Karena ini juga pertama kalinya bagiku bang. Makanya Pertama kali dialamin oleh Mas Bagas ya, awalnya itu karena beban pikiran, karena masalah hidup ya kan mas, masalah kerjaan. Jadi aku dan kawan-kawanku ini healing lah mas, ibaratnya Healing Mas. healing Iya. ke tempat wisata yang ada di daerah Sumatera juga mas, Sumatera Utara juga. Kalau boleh tahu tempat wisata seperti apa nih Mas? Tempat wisata seperti pemandian air hangat gitu mas. Oh iya, Pemandian air hangat. Nah, awal cerita nih, karena kami gabut kan, nggak tahu mau ngapain, jadi kami ke situ lah, tempat pemandian itu. Kami dari sini tuh ada sekitar 4 orang mas, 4 orang. Aku, Peri, Dian sama si Aldo. Jadi kami 2 kereta dari sini. Nah, kami tuh dari sini berangkat sekitar jam 5 kalau nggak salah mas, jam 5. Jam 5 pagi atau Jam 5 sore mas. Jam 5 sore ya? Jam 5 sore kami berangkat. Kalau kita perkirakan perjalanan itu 3 jam sampai lah mas. Sekitar jam 8 atau jam 9 gitulah kan. Tapi kami nyampe di tempat itu
sekitar jam 12 mas. Jam 12. Jam 12. Jam 12 malam gitu. Jam 12 malam mas. Oh, kok lama? Kok bisa lama itu dia, kejadian? ini Ada mengalami kejadian-kejadian aneh atau apa mas? Kok sampai? pokoknya di jalan itu ada aja lah mas. Jadi awalnya ini berangkatlah kami mas. Nggak lama itu mas. Nggak lama kami jalan itu. Temenku ini kecelakaan mas. Hampir mati mas. Hampir meninggal gitu. Iya hampir meninggal mas. Kalau boleh tahu tuh hampir meninggal tuh karena apa tuh mas? Meninggalnya karena dia tuh hampir ketimpa mobil mas. Hampir Mobil tertimpa. pusul lah ibaratnya, pusul lah mas. Mobil truk ya mas? Truk ya. Hmm. Kenapa bisa kayak gitu? Temenku ini dia mau ngelancangi si truk tadi mas. Kan yang namanya jalan kan nggak mungkin selamanya mulus ya kan mas. Iya benar. Pas kebetulan dia di samping truk tadi ada lubang mas. Ada lubang. Jadi truk tadi itu mijak lubang tadi dan oleng ke kanan. Itulah hampir menimpa teman saya tadi mas. Ya? Wah, saya kira teman saya udah nggak ada mas. Tapi alhamdulillah dia tuh sadar ngelihat ya kalau bakalan mobil tadi itu, truk tadi itu mau menimpa dia. Jadi untuk digas lah sama dia mas. Digas. Jadi selamatlah dia. Iya. Tapi yang namanya apa Firasat namanya? gitu ya mas? Bukan. Namanya perasaan nih kayak down gitu mas. Yang namanya kejadian kayak gitu kan. Iya. Kok mas sendiri lah kayak mana kan. Iya benar mas benar. Jadi trauma lah kami mas. Teman saya itu trauma, saya juga kayak mana ya kan. Teman saya hampir meninggal di depan mata saya kan. Jadi kami berhentilah dulu mas. Nenangkan istirahat, nenangkan pikiran. Udah ngerokok kami dulu. Santai-santai ngomong-ngomong. Jadi lanjut cerita, jalan lah kami mas. Itu udah tenang lah kami semua kan. Lanjut cerita karena mas sudah tenang. Udah tenang. Ya kan? Jadi kami lanjut lagi perjalanan mas. Itu udah mau maghrib tuh mas. Cuaca pun agak gelap, mendung. Agak mendung. Ya, mas, ya. Nah nggak lama itu turun hujan mas. Hujannya itu deras sekali lah mas. Deras ya mas ya? Iya deras sekali. Petir, angin, wah. Jadi di situ kami berteduh lah mas di tempat gede atau warung lah, ibaratnya itu warung. Nah, berteduh kami di situ lama juga itu mas. Yang buat lama itu loh mas karena hujan itu tadi. Kan nggak mungkin lah kami tempuh. Sedangkan hujannya itu deras disertai angin. Kan angin kencang ya mas kan ya? kami takut celaka juga ya kan. Iya, mau karena yang kejadian pertama tadi jadi agak down ya mas ya, jadi, atau agak trauma sedikit ya. Jadi kami tunggulah tuh hujan tadi agak reda kan. Setelah reda barulah kami lanjut lagi. Lanjut nggak lama, seperempat jalan teman saya ini mas, si Aldo ini yang hampir ketimpa truk tadi mas. Hampir kecelakaan tadi ya. Wah, hampir ketimpa pohon juga mas. Hampir tertimpa pohon lagi mas. Ya mungkin karena hujan tadi kan, jadi kebetulan kan tempat wisatanya ini ada di daerah pegunungan mas. Daerah puncak pegunungan lah mas. Kan yang namanya pegunungan atau puncak itu kan identik dengan banyak pohon-pohonan ya mas. Iya benar. Jadi mungkin karena hujan tadi, angin kencang, pohon tadi tumbang lah mas. Kayak longsor gitulah. Nah itu hampir menimpa si teman saya mas, Aldo sama si Peri mas.
Wah, sedikit lagi lah mas. Kalau dibilang ini kereta, di sini ranting-rantingnya itu mas. Hampir kena nih mas. Karena yang bawa si Perry, Aldo ini dibonceng. Oh, hampir lah mas. Kena, cuman kena saya belakangnya itu aja. Kena saya belakang. Saya belakang. Namun tidak ranting. terjadi hal-hal yang Enggak mas. Alhamdulillahnya nggak ada terjadi yang hal seperti itu mas. Nah, pas itu duduklah kami dulu mas. Disertai hujan rintik-rintik juga kan. Saking trauma saya mas. Traumanya mas. Sampai mau cerita pun susah saya mas. Karena dialami oleh mas sendiri ya mas. Iya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri mas. Jadi ada halnya apa yang mas lihat? Kenapa mas berat untuk iya mas, pas pohon itu tumbang mas, saya melihat sosok. Melihat sosok. Iya mas. Sosok apa kalau boleh tahu mas? Sosoknya itu tepat di samping Aldo itu mas. Berwujud gitu mas? Iya mas. Apa yang mas Sosoknya lihat? itu seperti pocong mas. Seperti pocong. Pocong mas. Ini cukup menyeramkan ya teman-teman. Merinding saya mas. Lalu mas? Lalu saya kaget lah mas. Apa itu? Tapi saya nggak saya bilang ke mereka masuk saya melihat itu. Nah, udah tenang kan mas. Lanjutlah kami mas ke perjalanan. Singkat cerita, sampailah kami ke apa tadi? Tempat pemandian tadi air mas. panas. Sebelum kami masuk itu mas, ada kakek-kakek mas. Ada kakeknya, kami tegur lah, tapi dia diem aja. Cuman kami udahlah karena kami capek, nggak kami ambil open kan. Nggak diraukan lah ya mas ya. Masuklah kami mas ke tempat penginapan itu kan. Nyewa kami villa. Kalau dibilang villa, bukan gimana ya, dia kayak kamar satu. Ya udah kami tidur situ mas. Tidur situ. Setelah situ sampai kan kami beres-beres, mau makan apa kan, mandi. Nah siap itu udah malam sekitar jam-jam 12 udah tidurlah kami mas. Tapi saya belum tidur itu mas. Belum tidur. Kenapa mas belum tidur? Ya belum bisa tidur, masih mikirkan sosok tadi mas. Masih penasaran mas ya. Iya. Dengan sosok siapa nih ya kan? Iya, kenapa dia bisa menampakkan diri gitu mas. Di sebelah teman saya pula mas. Di sebelah teman Iya, mas? si Aldo tadi nih sama si Perry. Muncul lagi sosoknya tadi mas? Enggak, yang hampir ketimpa tadi mas. Itu saya masih kepikiran sampai di tempat penginapan itu. Namun sampai tempat sana mas belum berani menceritakan sosok itu ya mas? Iya, belum berani mas. Karena takut mereka berpikiran yang enggak kan. Iya. Jadi tidurlah mereka mas. Tapi saya belum bisa tidur mas. Jadi kopi lah saya dulu, rokok ya kan. Iya. Di depan kamar itu. Gak lama saya duduk mas, jarak sekitar 20 atau 15 meter mas. Saya melihat sosok pocong tadi mas. Sini ada pohon, sini pohon, kayak di tengah-tengahnya itu dia mas. Namun nih mas, saya penasaran nih, itu sosok pocong yang mas lihat tuh seperti apa sih mas wujudnya mas? Yes, mukanya itu berdarah-darah mas. Matanya itu keluar mas.
keluar mas. keluar mas. Wah, pokoknya serem lah mas. Kalau itu pas saya ngeliat, astagfirullah, saya nyebut mas, astagfirullahaladzim. Saya memalingkan muka, saya lihat lagi, udah nggak ada mas. Nah di situ cepet-cepet lah saya menghabiskan kopi sama rokok ya mas. Masuklah saya. Nah ketika saya masuk mas, si Aldo ini tiba-tiba berdiri dia mas di sudut kamar mas. Jadi saya tanya lah, Doh, ngapain kau berdiri di situ? Diem aja dia mas. Diem aja tidak Diem aja menjawab tidak gitu ya? menjawab. Dengan pandangan dia berdiri gini mas, tangannya seperti ini mas. Pandangan ke depan kosong. Saya tanya, Duh, ngapain kau? Karena kau tidur tadi. Dia diem aja itu mas. Nah, saya takut juga lah mas. Panik ya, Mas, ya, panik. panik. Saya bangun lah teman-teman saya, si Peri sama si Ian tadi. Saya bangun ya. Kalian kenapa si Aldo itu? Bangun mereka. Kami tanya-tanya. gitu ya. Kami tanya, lu kenapa? Dia diam aja. Terus setelah itu Dia diam aja. Ya menurut kami, kesurupan dia ini. Ya kan? Jadi aku keluar lah mas, cari pertolongan. Nggak lama aku keluar, jumpa kakek-kakek yang ada di depan penginapan tadi mas. yang pas waktu Iya. mas nyapa nggak diraukan gitu Nggak, ya mas. yang kami manggil tadi, dia diem aja. Nah tiba-tiba itu ada di situ kakek itu mas. Nggak tahu lah gitu, kayak keluar ada kakek itu keluar dari kamar kan, ada si kakek itu. Nah jadi minta lah aku pertolongan sama si kakek itu. Kakek itu mau bantu atau tidak mas? Kakek itu bilang mas, dia bilang gini mas, pergi kalian, jangan di sini, kalian mengganggu. Maksudnya mengganggu itu gimana tuh mas? Karena itu tempat wisata ya mas ya? Iya, Bisa bilang seperti itu. itu deh yang saya pertanyakan mas, kenapa kakek itu bisa bilang kayak gitu. Terus saya bilang, loh kenapa kek, kami di sini baik-baik, datang baik-baik. Maksud kakek apa ngomong kayak gitu. Gak lama itu si Aldo ini kayak yang wah gitu mas. Tapi jerit-jerit gitu ya mas? jerit-jerit. Tapi itu dia melayang mas. Melayang kayak di sudut itu dia kayak terbang gitu, melayang mas. Berdiri melayang gini ya mas? Melayang ya, kayak terbang gitu loh mas. Kakinya tidak menapak ya? Iya, kaki tidak menapak, dia kayak gitu. Terus mas setelah kejadian itu mas? Kalau itu saya langsung masuk ke dalam mas. Ngeliat si Aldo tadi kan, ngeliat ke dalam. Kenapa ini, kenapa? Si kakek tadi mas, tiba-tiba ini udah hilang mas. Nggak tahu tak kemana hilang tiba-tiba. Dan si Aldo perlahan-lahan membaik mas, perlahan-lahan ya membaik. Kayak yang dia melayang tiba-tiba turun mas. Pokoknya tiba-tiba membaik, sadar perlahan-lahan mas. Sadar. Posisi mas seperti posisinya mas pada saat itu seperti apa nih mas? Panik? Wah, panik lah mas, kami yang namanya temen kayak gitu ya jelas panik lah mas. Ini gimana Kami nih pun, kayak gitu ya? iya kami pun bingung Yang mau awalnya gimana kan. Iya. Ya cuman bisa baca-baca aja lah, apa yang bisa kami baca kan bang. Jadi kakek itu hilang, tiba-tiba perlahan-lahan si Aldo tadi ini sudah mulai sadar lah mas. Sadar. Tapi yang saya herankan
kenapa kakek itu berkata seperti itu, Mas? Pergi kalian, jangan di sini mengganggu, katanya kan. Kenapa kakek itu ngomong kayak gitu kan? Masih terbayang-bayang oleh kalian. Tapi aku nggak hiraukan itulah. Kami dalam hati Sial dulu. Iya benar Mas. Benar. Kami kasih air, kami tenangkan, kami tanya lah, Mas, kok kenapa, aduh, gak apa-apa, katanya. Dia cuman kayak orang linglung gitu ya, Mas. Orang linglung gitu. Nah, singkat cerita udah baik lah itu, Mas. Paginya ini si Aldo kan sudah mulai sadar kan. Itu kejadiannya sekitar jam 3 atau jam 4 gitu lah, Mas. Nah, di situ saya belum bisa tidur juga, Mas. Jadi terjaga mata saya ini, Mas, semalaman. Nah, singkat cerita paginya saya berpikir, Mas, kenapa nih kok di perjalanan sampai ke tempat tujuan Wisata pun ya. kami ini kok mengalami kejadian aneh seperti jumpa si pocong yang kakek dibilang kami mengganggu. Wah, saya itu masih kepikiran gitu, Mas. Nah, jadi karena saya malas pemikiran itu, mandilah saya, Mas. Nah, tapi nggak tahu kenapa saya ini kok tiba-tiba tujuan saya ini ngambil dompet, Mas. Padahal seharusnya kan ngambil perlengkapan buat mandi lah ya kan, Mas. Mandi air panas tadi kan. Nah, tapi tujuan saya ini ke dompet, Mas. Ketujuan Mas ke Iya, dompet. tujuan saya ke dompet. Nah, ternyata, Mas, saya lupa, Mas. Kalau di dompet saya itu ada benda, Mas. Benda seperti apa tuh, Mas? Penasaran saya. Tali pocong, Mas. Tali pocong. Tali pocong, Mas. Mungkin karena itu kami di perjalanan mengalami kecelakaan, jumpa sosok pocong tadi, Mas. Dan dibilang mengganggu sama kakek itu kan, padahal kan itu tempat wisata, Mas. Siapa saja boleh datang. Ya kan? Mungkin karena benda yang saya bawa ini, Mas. Makanya kami mengalami kejadian yang seperti itu, kejadian horor yang seperti itu, Mas. Nah, Iya. jadi, Mas, siap mandi, kami memutuskan untuk pulang lah, Mas. Tapi jadi pas jalan pulang tuh, ya alhamdulillah nggak ada kenapa-kenapa, Mas. Cuma di waktu perginya aja gitu. Sampai ke rumah, baru saya ceritakan, Mas, ke teman-teman saya itu kan. Wih, sebelumnya minta maaf lah aku nih kan. Kejadian kemarin itu karena aku bawa benda. Benda tali pocong tadi. Tali pocong tadi, Mas. Oh, ada ini talinya, Mas, saya bawa, Mas. Mas bawa, Mas simpan. Bawa, Boleh ada. tunjukkan nih, Mas. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ini saya penasaran juga nih tali pocong. Bentar ya, Mas. Tali pocong ya, teman-teman. Ini sangat mengerikan sekali nih. Kalau boleh tahu nih, Masnya dapat dari mana nih? Kok bisa mendapatkan tali pocong seperti ini? Ini deh, Mas. Boleh ditunjukkan ke kamera, Mas? Benda inilah yang buat kami celaka, Mas. Hampir celaka ya. Saya nggak tahu, Mas. Kok bisa benda itu ada di dompetnya Mas itu, Mas? Ini sebenarnya peninggalan kakek saya, Mas. Peninggalan kakeknya Mas. Kakek, Mas. Katanya
bahwa ini nanti bakalan Menjaga ibaratnya Mas menjaga gitu ya. saya lah. Tapi nyatanya apa ya kan? Nyatanya apa Nyatanya saya Mas ya? apa saya? Luar biasa sekali ya. Ini benda ya Mas. Inilah yang buat kami celaka. Kalau boleh tahu nih Mas, ya, benda ini apakah masih mau Mas simpan atau sebaiknya Mas buang saja lah Mas, daripada Mas mengalami hal-hal aneh lagi Mas. Mau dibuang gimana Mas? Ini ya juga peninggalan, bisa dibilang warisan lah Mas, ya kan? Nggak mungkin lah. Buat Saya apa buang. warisan Mas kalau benda itu membuat Mas hampir celaka? Mungkin iya juga sih Mas. Alangkah baiknya saya buang atau saya titipkan ke yang lebih pantas menyimpannya kan Mas. Iya Mas, jangan menyimpan sesuatu benda yang mencelakai Mas. Iya Ya kan? benar. Buat apa menyimpan benda sesuatu kalau benda itu mencelakai kita sendiri ya Mas ya? Lebih baik dibuang lah Mas, demi keselamatan Mas Oh, juga. Mas saya mau. Buat apa sama saya Mas? Mana tahu Mas menambah karismatik. Baiklah Mas, apakah Mas punya cerita-cerita lagi nih? Cerita-cerita mistis lagi nih? Kalau itu belum ada, nggak ada sih Mas. Udah. Sampai di sini saja ceritanya. Baiklah. Iya. Simpen aja. Saya simpan Jangan kembali Mas. Mas bawa karena membuat Mas celaka juga kan. Buat apa menyimpan suatu benda karena benda itu juga mencelakai Mas juga. Mungkin ada yang salah ini Mas. Biasanya nggak kayak gini loh Mas. Baiklah Mas, apa Mas masih punya cerita-cerita mistis lagi nih? Nggak ada Mas, cukup Nggak ada sampai. ya? Oke lah kalau gitu ya Mas ya. Terima kasih nih buat Mas Bagas nih sudah berbagi cerita di Kenangan Misteri. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat misteri sudah mau mendengarkan cerita-cerita dari Mas Bagas nih ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa kalian share juga nih video kita nih, biar kami semakin semangat membuat videonya. Baiklah, terima kasih. Saya Kelvin Anggara, pamit undur diri, dan Mas Bagas. Bagas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.